Haleluya, shalom. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang selalu bersuka cita dalam Tuhan. Karena sukacita adalah langkah awal kita diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Hey. Datanglah kebaikan dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi lebih sungguh, yuk. Datanglah kebaikan dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Yeay. Haleluya Tuhan. Jadikan kami orang-orang yang selalu bersyukur Tuhan, dan bersyukur dan bersyukur. Sebab kami tahu waktu kami bersyukur, maka kekuatan Tuhan mengalir atas hidup kami Tuhan. Terima kasih. Bawa terus kami untuk menikmati hadirat-Mu, mencari wajah-Mu. Sebab waktu kami mencari wajah Tuhan, maka kasih-Mu mengalir atas setiap kami. Terima kasih. Haleluya. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh
Haleluya, shalom. Bapak, Ibu, Saudara, selamat pagi. Berjumpa di dalam pelayanan online. Sebelum kita mendengarkan kabar baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa yang Engkau Allah yang luar biasa, terima kasih buat hari ini yang sudah Kau berikan pada kami. Kami sangat bersuka cita dan kami sangat merasakan anugerah yang sudah Kau berikan pada kami pada hari ini, sehingga kami begitu powerful, kami begitu sukacita dalam menyambut pagi yang bersukacita pada hari ini. Tuhan, terima kasih kalau kami sudah berada di dalam hadirat, dalam merasakan anugerah-Mu, kami berada di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami merasakan kesempatan ini dan kami tidak akan menyanyiakannya. Tuhan, terima kasih, biarlah kami saat ini mau berkonsentrasi, membuka hati pikiran kami hanya untuk mengundang Engkau masuk ke dalam kehidupan pikiran kami, sehingga kami mau belajar bersama-sama firman-Mu yang amin, yang akan menjadi petunjuk di dalam kehidupan kami, menuntun kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Allah Bapa, biarlah Engkau sendiri yang akan mengajar kami. Berkati hamba-Mu, biarlah pakai mulut, lidah, pikiran semuanya hanya di dalam kemuliaan-Mu, sehingga kami semua bisa melakukan yang terbaik dan bahkan menjadi saksi dalam kehidupan kami. Di dalam kehidupan kami adalah seturut dengan segambar seperti Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap, kami buka hati dan pikiran. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini sangat bersuka cita. Yes, saya sangat energik pada pagi hari ini. Karena kenapa? Apapun, dalam keadaan apapun, saya belajar untuk selalu energik. Kenapa? Satu, Tuhan memberikan saya nafas pada pagi hari ini. Itu yang membuat saya energik, berarti tandanya saya masih diberikan kesempatan. Saya masih diberikan sesuatu hal yang untuk bisa saya kerjakan, untuk saya bisa lakukan, dan sehingga saya bisa menyaksikan dan saya memberikan kesaksian kepada banyak orang, termasuk untuk hidup dan keluarga saya. Makanya saya selalu akan terus berenergik. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Yes, ayo kita berenergik bersama dengan Tuhan. Pada hari ini saya akan memberikan tema di dalam firman Tuhan adalah masalah tidak akan jadi masalah. Wow, mari kita tepuk tangan. Masalah tidak akan menjadi masalah. Oh, haleluya. Yes. Bapak Ibu Saudara, banyak orang selalu takut dengan masalah. Banyak orang mungkin merasa, aku tidak mau punya masalah. Tapi dengar baik, dalam firman nanti yang akan saya bacakan, ini mudah-mudahan akan menjadi satu power untuk Bapak Ibu Saudara untuk tidak takut lagi dengan masalah. Kita akan buka dengan Kejadian 45 ayat 5. Ya, Kejadian 45 ayat 5. Ini adalah peristiwa tentang Yusuf, ya. Dan Bapak Ibu Saudara, anak sekolah minggu pun sudah sangat tahu cerita tentang ini. Tapi saya akan membagikan kembali tentang Kejadian 45 ayat 5. Demikian firman Tuhan berkata, "Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Bapak Ibu Saudara, bacaan firman pada hari ini adalah yang saya ambil adalah cuplikan agak terakhir dari kehidupan dari Yusuf, yang mana dia mulai dari hidupnya, dia adalah anak kesayangan, dia adalah seorang bocah yang lucu dan cakep, dan dia sangat disayang oleh bapaknya. Namun ada hal yang Yusuf alami, sehingga pada ujung-ujungnya dia mengalami segala macam ujian, cobaan, penderitaan, bahkan kesabaran, sudah segala macam. Dan pada akhirnya perkataan ini yang selalu saya sukai adalah dia mengatakan begini, "Sekarang janganlah bersusah hati, janganlah disesali." Karena apa? Ketika dia dijual oleh saudaranya, tetapi dia percaya ada rencana Allah yang begitu luar biasa di balik semua ini. Adalah apa? Allah ingin dia mendahului keluarganya untuk menjadi penguasa kedua di Mesir. Dan akhirnya keluarganya dia endingnya diselamatkan. Nah, makanya saya mengatakan Bapak Ibu Saudara, masalah tidak akan menjadi masalah. Ketika apa? Ketika kita tahu ada Tuhan yang menyertai kita. Amin. Tepuk tangan dong.
Saya sangat exciting pada pagi hari ini karena memang ini adalah tema yang kadang orang bilang gini, aduh Bu Jacqueline ini kayaknya gampang sekali ngomong tentang masalah, tidak akan menjadi masalah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya sudah menjalani ini, saya sudah mengalami ini, saya sudah melewati masa-masa. Masalah akhirnya akan tidak menjadi masalah lagi buat saya. Yes, confidence, ya saya sangat percaya diri. Karena apa? Sekali lagi, masalah tidak akan menjadi masalah karena Tuhan menyertai kita. Kenapa seperti itu? Karena yang pertama, masalah buat kita adalah belajar. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak muda di sana, pemudi di sana, jangan pernah takut dengan masalah. Banyak anak-anak sekarang dibilang milenial, gennya strawberry, gennya sandwich. Wah, kayaknya sekarang banyak gen yang dikasih nama pakai nama makanan ya. Di zaman saya kelahiran dulu, tahun 1975 saya lahir, nggak ada yang kayak gitu-gitu. Kita pokoknya diajar untuk selalu fighting. Kita punya orang tua mengajar bahwa kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang seperti biasa. Dan mental kami, mainan kami adalah bersepeda, main petak umpet. Maaf, saya sampai panjat-panjat pohon mangga, Bapak Ibu Saudara. Itu mainan saya. Jadi jangan heran kalau saya energik seperti ini. Tapi saya tidak menghina atau mendownkan anak-anak muda sekarang. But saya mau katakan, mulai hari ini, hello buat anak-anak muda di sana. Masalah tidak akan menjadi masalah. Karena apa? Masalah membuat engkau belajar. Belajar untuk apa? Yes, untuk pintar. Amin. Kita belajar mengatur emosi. Kita belajar mengatur, kita punya ketenangan. Mengontrol diri kita. Bahkan dikatakan, selalu dibilang gini, lawan yang paling berat adalah lawan diri kita sendiri. Kita melawan diri kita sendiri, melawan ego kita sendiri. Dan itu tidak gampang. Bagi saya adalah melawan kedagingan. Kalau dalam kerohanian, kita melawan kedagingan kita sendiri. Bahkan kita pikul salib. Halo adik-adik di sana, jangan pernah takut untuk punya masalah. Karena masalah akan membuat kamu pintar. Masalah akan membuat kamu berani. Masalah akan membuat kamu hebat. Amin. Yes. Dan Yusuf mengalami itu. Dari bayangkan waktu dia dielukan, dia menjadi anak kesayangan, dia cakep, everything ada. Dia bahkan diberikan jubah yang paling mahal, yang paling bagus, sampai sehingga dia pun bermimpi bahwa nanti semua akan menunduk menyembah dia. Namun ada selalu hal jalan di dunia ini, Bapak Ibu Saudara, adik-adik yang kukasihi, di dunia ini pasti akan ada yang jahat. Pasti ada godaan, pasti. Nah, maka dari itu, inilah waktunya kita mau menunjukkan bahwa keberadaan Yesus dalam hidup kita, keberadaan Tuhan di dalam kehidupan kita, ini yang akan membuat kita itu belajar untuk mengatasi situasi ini. Jangan selalu menyalahkan keadaan. Jangan selalu menyalahkan orang lain. Jangan menyalahkan ini dan itu. Hey, kita anak Tuhan. Karena masalah yang akan datang itu untuk menguji sampai di manakah, tahan seperti apakah. Kadang-kadang kita tidak sadar, Bapak Ibu Saudara. Marilah kita belajar, apalagi kita belajar untuk mengontrol diri. Paling susah memang mengontrol diri kita. Kadang-kadang kita sudah tidak bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Tapi dengar baik, bagi orang yang selalu mengerti dan membaca firman Tuhan dan dia melakukan, ingat baik, bukan hanya dia membaca, bukan hanya dia mengerti, tapi dia melakukan firman, saya percaya tidak perlu ada kebingungan. Amin. Yusuf dibuang, dijual. Bagaimana perasaannya? Tetapi dengar baik, dia waktu dibuang di sumur itu pasti dia punya ketakutan, karena dia baru berumur sangat muda. Dia sangat muda waktu itu. Dia seperti anak saya yang paling kecil. Masih unyu-unyu, masih putih, masih ranum. Dia pasti punya ketakutan dan pertanyaan, kenapa aku dibuang sama saudaraku? Itu adalah suatu pengontrolan diri, suatu pengontrolan emosi,
pengontrolan kekecewaan yang tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita kalau dikasih nasihat, kita dikasih tahu, kamu kan gak tahu bagaimana perasaan saya, kamu kan gak pernah ngalamin itu, kamu mah enak, kamu kayak gini, selalu membandingkan dengan orang lain, situasi orang lain. No, saya ingat tadi pagi saya dikasih tahu begini, ternyata teguran dan peringatan seseorang kepada kita adalah karena dia menyayangi kita. Wah, saya bilang thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kalau ternyata masalah atau sesuatu yang Tuhan izinkan, itu karena Tuhan sayang sama saya. Sama-sama kita katakan, Tuhan sayang sama kita. Amin. Colek lagi kiri kanan, Tuhan sayang sama kita. Mama papa sayang sama kita, suami saya sayang kita, istri saya sayang sama kita. Oh ternyata saudara saya sayang kita. Oh ternyata best friend saya sayang kita. Nanti ada yang dibisik di belakang, ih Ibu Jacqueline, masih ada juga orang lain kadang ketegur karena dia iri dengan saya, gitu. Tapi saya percaya anak Tuhan, marilah kita berpikiran positif. Selalu mengambil sesuatu itu dengan baik. Berpikir lebih jauh. Lihat dan pandanglah apa planning Tuhan buat kita dalam setiap kejadian, dalam setiap masalah, dalam setiap teguran yang diperhadapkan dengan kita. Saya sangat suka dengan Yusuf. Bahkan memang saya belajar menjadi seperti Yusuf. Ya, karena apa? Saya juga sudah pernah merasakan itu. Saya menikah, saya mengalami begitu banyak komplikasi permasalahan di dalam keluarga, konflik-konflik yang terjadi. Tetapi saya bahagia, sangat exciting karena saya katakan hari ini bahwa karena saya punya Tuhan. Sehingga saya hari ini puluhan tahun saya berjuang, I'm sukses. Saya mengatakan saya sukses karena saya sudah belajar menerima, saya belajar melepaskan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yes. Bayangkan Yusuf, ya, yang sudah dibuang. Habis itu dia dijual. Dia harus jadi budak. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita tahu dia jadi anak kesayangan, tentunya dia jarang untuk bersih-bersih mungkin ya. Dia jarang mungkin juga disuruh-suruh ya. Dia mungkin, terus tiba-tiba jadi pelayan, budak. Budaknya siapa? Si Potifar. Tetapi saya suka masalah membuat Yusuf belajar untuk pintar. Dia melihat situasi, kayaknya kalau saya tidak memberikan yang terbaik, kayaknya saya bisa selesai di sini. Saya bisa mati di sini. Yusuf memilih untuk tetap hidup karena dia tahu Allah menyertai dia. Amin. Nanti Bapak Ibu Saudara baca saja di Kejadian 39 ayat 2 sampai 6 di mana dia karena Potifar melihat apa saja yang dibuat dia berhasil, sehingga Potifar memberikan dia jabatan untuk memberikan kuasa sepenuhnya untuk dikelola oleh Yusuf. Tentunya Potifar juga melihat karena Tuhan menyertai dia. Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik, kalau sekarang lagi kerja ya, saya ingatkan. Kalau Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik lagi bekerja dengan orang lain, jadilah seperti Yusuf. Berikan yang terbaik kepada pimpinanmu. Berikan yang terbaik kepada bosmu. Dia akan melihat kamu dan dia akan berikan kepercayaan kepada kamu untuk seluruh hartanya. Ini adalah satu jabatan yang luar biasa. Ini adalah sesuatu kehormatan sebenarnya yang kita terima. Ya, ini makanya saya bagikan bahwa masalah tidak akan menjadi masalah. Saya percaya memang akan banyak masalah Yusuf, tetapi saya percaya bagi Yusuf tidak akan menjadi masalah lagi. Yang kedua, masalah buat kita kuat. Kita kuat untuk apa? Untuk kita bisa bertahan hidup. Seperti yang saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara dan adik-adik yang saya kasihi, bahwa Yusuf belajar melihat situasi kondisi sehingga dia bisa bertahan hidup. Baper-baperan, galau-galau, please stop. Ayo sama-sama kita katakan stop. Amin. Ayo katakan, kalau ada lagi yang baperan atau mungkin ada, ayo kasih kata, hey stop, hey stop, hey stop. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita.
Yesus menyertai kita. Sudah banyak orang lain, nabi-nabi kita yang sudah mengalami penderitaan dan kesukaran. Tetapi karena Allah menyertai dia dan dia taat, makanya dia bisa bertahan. Amin. Tentunya Yusuf tetap manusia biasa. Bahkan pada waktu itu Yusuf masih tetap mengatakan, dia merasakan bahwa keadaannya yang tidak bersalah. Tetapi dia berada di tempat yang salah. Tetapi dia mengatakan, hey, ya sudahlah. Karena ini yang saya bilang, masalah bagi Yusuf tidak akan menjadi masalah. Dan dia harus menjalaninya. Makanya dia mengatakan masalah tidak akan menjadi masalah. Tetapi pada waktu Yusuf naik pangkat, pada waktu Yusuf diberikan kuasa, Tante Potifar datang. Tapi saya tidak mau ceritakan tentang Potifar. Itu Tante Potifar. Saya tidak suka dengan cerita-cerita negatif Bapak Ibu Saudara. Jadi ingat Bapak Ibu-ibu ya, atau semua adik-adik, kalau ada dengar cerita gosip-gosip tentang orang selingkuh dan saya bilang, stop. Tidak perlu. Barang yang tidak bagus, sesuatu pengajaran yang sesat, yang negatif, stop. Itu bukan bagian kita. Amin. Waktu itu di Kejadian 40 ayat 14 sampai 15. Ayo kita baca sama-sama. Yusuf mengatakan, waktu dia di penjara dan dia diangkat, lagi-lagi dia diangkat lagi sama kepala penjara untuk menjadi pelayan, dan dia melakukan pelayanan terbaik juga kepada segala sesuatunya, maka dia mendapat posisi yang baik pula. Dan akhirnya pada suatu waktu ada juru minum dan juru roti yang masuk penjara, mereka bermimpi. Dan akhirnya si Yusuf mengartikan mimpi tersebut, dan pada waktu itu Yusuf mengatakan begini di Kejadian 14 ayat 15. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hak ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini, sebab aku diculik begitu saja dari negeri Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Kenyataan memang Yusuf tetap dia sebagai manusia. Dia mempunyai perasaan, sebenarnya dia mungkin sudah sengsara dalam penderitaan. Tetapi dia hanya mencoba untuk bertahan. Masalah membuat dia belajar untuk kuat. Masalah dia belajar untuk bertahan sampai nanti akan tiba pada waktunya. Kadang-kadang kita mengalami hal ini Bapak Ibu Saudara, tetapi saya percaya kita strong. Kita strong. Saya strong. Pada waktu saya mengalami situasi di dalam keadaan yang saya tidak pernah dikasih tahu orang tua saya tidak pernah diajarkan bagaimana saya harus melakukan atau menjalani kehidupan setelah saya menikah. Itu saya tidak pernah diajarkan, tapi saya diajar oleh firman Tuhan. Sekali lagi saya katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Bapak Ibu Saudara, ya, jangan pernah takut masalah tidak akan menjadi masalah, karena itu akan membuat kita belajar, itu menjadi kita kuat. Oke, baik Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga adalah masalah buat kita yakin. Yakin dengan apa? Pertolongan Tuhan. Kalau yang pertama tadi saya mengatakan masalah membuat kita belajar untuk kita pintar dalam segala hal, melihat situasi. Yang kedua adalah masalah membuat kita itu kuat sehingga kita bertahan. 2 tahun Yusuf dilupakan oleh si tukang jual si juru minum kalau tidak salah ya. Sebenarnya sakit, dan 2 tahun di dalam penjara itu tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Wow, saya bayangkan tidak kayak seperti zaman sekarang ya. Maaf. Zaman sekarang katanya di penjara kalau punya duit masih bisa nyogok. Ya, masih bisa jalan-jalan katanya ke mall, masih bisa dapat handphone, masih bisa dapat segala fasilitas. Wah, kalau zaman dahulu mana ada, macam-macam dikit masuk di tempat ruangan yang pendek, basah, lembab, udah di situ malah mungkin tidak dikasih makan ya.
dibiarkan menderita. Syukur-syukur kalau masih hidup. 2 tahun Yusuf dilupakan, sakit, yes. Marah, yes. Capek, yes. Karena dia harus melayani seluruh penjara, melakukan banyak hal yang diberikan tanggung jawab kepada dia. Wah, ini kalau orang yang suka cari muka mungkin capek. Karena sudah 2 tahun kok gak ada hasil. Dan ternyata masalah membuat kita yakin dengan pertolongan Tuhan. Akhirnya pertolongan Tuhan datang lewat Pak Fir'aun. Nah, pada waktu dia mimpi, inilah waktunya Tuhan melakukan mujizat, melakukan pertolongan, dan apa? Nama Tuhan dimuliakan. Dan memang Yusuf memuliakan nama Tuhan. Selalu dia yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertaiku. Amin. Pertolongan Tuhan itu luar biasa. Yusuf akhirnya di dalam pengertian Raja Fir'aun waktu itu bermimpi, dan Yusuf bisa mengartikan dan masuk di dalam logiknya sang raja. Maka pada saat itu, ya, nanti di Kejadian 41:37-42, nanti Bapak Ibu sendiri nanti akan mencari dan membacanya. Nanti lihat di slide nanti yang akan ditunjukkan, ya, yang mana Yusuf akhirnya diangkat menjadi penguasa setelah bisa mengartikan mimpi. Dan kayaknya Raja Fir'aun bilang, tidak ada yang sebijak Yusuf, tidak ada yang selogik Yusuf. Dan akhirnya lagi-lagi Bapak Ibu Saudara, Yusuf diangkat menjadi penguasa, wakil istilahnya begitu, ya. Dan apa? Coba kita lihat, umur 17 tahun Yusuf itu bermimpi, ya. Umur 30 tahun diangkat jadi penguasa. 13 tahun Pak, Bu, Dek. 13 tahun itu tidak gampang. Kemarin saya interview seluruh karyawan saya yang lama-lama dan yang baru. Ada yang sudah kasih tahu ke saya, ada yang sudah kerja 2 tahun. Ada yang kerja 5 tahun. Ada ternyata yang sudah 24 tahun. Saya sampai, saya lupa kalau dia sudah kerja dengan saya 24 tahun, Bapak Ibu Saudara. Wah, saya bilang sudah layak kamu ini nanti jalan-jalan dengan saya. Asik. Oke, ya. Di sini perjalanan Yusuf itu ternyata cukup luar biasa. Dan pada waktu itu di umur 30 tahun dia menjadi penguasa, menjadi orang kedua, dan diberikanlah pengelolaan Mesir waktu itu. Untuk apa? Untuk mengalami masa 7 tahun kelimpahan, 7 tahun apa? Kekeringan. Berarti 14 tahun. Dia harus mengelola ini, tidak gampang Bapak Ibu Saudara. Luar biasa, luar biasa. Ketika kita mau dipakai Tuhan, ingat baik. Kalau kita mengalami segala goncangan dan masalah, ingat baik kalau kita mau dipakai Tuhan. Kembali lagi di firman yang pertama saya katakan. Makanya saya maju paling belakang ayat yang saya berikan, tetapi saya mengambil tarik lagi ke depan. Supaya Bapak Ibu Saudara mengerti bahwa segala sesuatu sudah ada dalam rancangan Tuhan. Segala sesuatu rancangan Tuhan yang terbaik. Maka dari itu saya ingatkan kembali waktu Yusuf mengatakan, tetapi sekarang janganlah bersusah hati, janganlah disesali diri, karena kamu menjual aku di sini sebab untuk memelihara kehidupanlah. Allah menyuruh aku mendahului kamu. Makanya saya bilang, Yusuf yang sudah berjalan umur 30 tahun jadi penguasa, melewati 14 tahun mengelola. Kalau dia gagal, selesai dia dipenggal sama si Fir'aun. Tapi ternyata Tuhan tidak menggagalkan. Haleluya. Seluruh bangsa melihat keberhasilan pengelolaan manajemen daripada si Yusuf. Dan sampai hari ini kita semua, dan sampai saat ini saya masih memberitakan firman Tuhan tentang Yusuf. Yusuf mati umur 110. Berarti dari 30 tahun sampai ke 110 Yusuf berkuasa sekitar 80 tahun. Kira-kira 80 tahun itu senang gak? Karena waktu masa penderitaannya dia di 13 tahun. Tuhan gantikan dengan kejayaan 80 tahun. Siapa yang mau? Angkat tangan. Yeay, semua mau angkat tangan. Iya. Kalau mau dengar sudah yang sukses begitu, langsung semua angkat tangan. Tapi ketika bilang susah, aduh, tangan sabar dulu Bu Jacqueline, sabar dulu Bu Jacqueline, nggak mau tuh. Oke, tapi saya percaya, memang kita tidak tahu rancangan Tuhan ke depan. Tetapi saya percaya, anak-anak Tuhan, orang Kristen, percaya bahwa rancangan Tuhan, rancangan Allah kepada kehidupan kita pasti yang darah. Amin.
Amin. Mari kita tepuk tangan. Haleluya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, makanya saya mengatakan bahwa masalah tidak akan menjadi masalah ketika kita tahu Tuhan menyertai kita. Ketika kita tahu masalah itu akan menjadi kita belajar, akan menjadi kita kuat, akan menjadi kita yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Yakin kita akan menjadi pemenang. Seperti ibaratnya si Yusuf. Coba 13 tahun menderita, tapi 8 tahun mengalami banyak kejayaan. Bahkan saudara-saudaranya, semua keturunannya berbahagia. Waktu itu, saudaranya tidak mengenal Yusuf. Waktu mereka datang untuk mengambil beras, untuk membeli lauk, mereka sudah tidak kenal lagi Yusuf. Tapi Yusuf mengenal baik mereka. Makanya dari itu Bapak Ibu Saudara, tolong jangan jahat-jahat kalau dalam hidup ini. Kamu lupa tapi orang lain tidak lupa. Dan ingat, ada catatan buku kehidupan yang akan tercatat. Dan yang catat itu adalah malaikat. Mungkin manusia kadang-kadang masih sakit hati mengingat apa yang sudah kita lakukan menyakiti orang. Saya belajar semakin hari saya semakin tua. Saya belajar untuk lebih baik lagi. Sampai hari ini Bu Jacqueline, ya hamba Tuhan harus tetap belajar. Jangan merasa seperti, oh sudah hamba Tuhan, sudah jadi pendeta, oh sudah sekolah tinggi, sudah sekolah apa. Tapi perbuatan dan kelakuannya tidak sesuai. Oh jangan, saya minta maaf, terima kasih. Tolong ya, Bapak Ibu Saudara yang menemukan itu, tolong doakan terus itu hamba Tuhan ya. Oke. Dan Yusuf mengenal saudaranya. Tapi saudaranya sudah tidak kenal lagi Yusuf. Karena mereka tidak percaya Yusuf akan menjadi penguasa. Mereka tidak percaya kalau Yusuf ternyata diberikan Tuhan untuk mendahului mereka. Supaya mereka bisa hidup lebih layak dan lebih baik. Dan ada pertolongan. Ini yang kadang-kadang manusia yang harus belajar menyadari. Bapak Ibu Saudara, masalah yang diizinkan datang dalam hidup kita. Kadang memang seizin Tuhan. Kadang seizin Allah. Tetapi dengar baik, dia tahu bahwa kita sanggup. Dia tahu bahwa kita mampu untuk memikul segala masalah, untuk memikul segala pergumulan. Maka dari itu Bapak Saudara, janganlah jemu-jemu untuk selalu berdoa, dekat, membaca, dan belajar. Sehingga kamu peka dengan Tuhan, apa yang Tuhan berikan pada kamu. Jika Bapak Ibu Saudara mengalami masalah, saya cuma katakan begini, berdoalah. Datang di kaki Tuhan dan mintalah tanda, mintalah sesuatu. Saya percaya Bapak Ibu Saudara akan mendapatkannya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami sangat berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu kehidupan manusia akan selalu ada masalah. Kehidupan manusia akan ada selalu godaan. Kehidupan manusia yang kami lalui sehari-hari ini selalu akan ada berbagai macam ragam yang akan datang untuk menggoda kami. Untuk kami bisa marah, bisa kecewa, kita sedih dan bahkan tidak percaya lagi dengan Tuhan. Tuhan terima kasih ya Bapa. Berkati kami semua bersama dengan hamba-Mu ini Tuhan. Berkati kami Tuhan, kuatkan kami sehingga kami belajar untuk lebih baik, untuk mengerti dan peka atas kebenaran dari firman Tuhan. Sehingga kami mampu untuk melewati masa-masa kami, untuk hidup kami. Bahkan di 2024 ini kami percaya, hamba berdoa dalam nama Yesus bahwa tidak ada kesukaran, tidak ada kesusahan. Karena kami percaya masalah tidak akan menjadi masalah. Karena Allah kami menyertai, Allah yang punya kuasa yang begitu besar, bahkan melebihi dari besarnya masalah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh keluarga kami, Bapak Ibu Saudara, adik-adik yang di sana. Tuhan berkati dalam nama Yesus, keluarga-keluarga yang mengalami goncangan, di dalam nama Tuhan Yesus diberkati, disejahterakan, damai sejahtera turun atas mereka. Bahkan mereka belajar dari masalah yang mereka hadapi, itu akan mempersatukan keluarga mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati anak-anak, masa depan mereka semua adalah anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang diberkati, anak-anak yang diberikan kelimpahan, bahkan kreativitas, kepintaran Tuhan berikan kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pemilihan presiden yang sekarang lagi dalam perhitungan suara bersama dengan
parlemen yang lain, yaitu pemilihan DPR dan segala macam. Tuhan berkati dalam nama Yesus sehingga semuanya berjalan dengan damai dan baik. Berkati seluruh pengawas KPU, saksi-saksi, supaya mereka tidak ada yang sakit dan tumbang. Tuhan berkati mereka supaya mereka dalam keadaan baik dan diberikan makanan minuman yang mereka makan adalah untuk membuat kekuatan fisik mereka. Berkati mereka semua dan juga para petugas-petugas Paswaslu yang akan menghitung, dan berkati seluruh pemerintahan, keamanan dan juga masyarakat untuk diberikan ketenangan, kedamaian, sehingga negeri ini Indonesia akan tetap damai sentosa. Kami percaya presiden yang terpilih adalah presiden yang terbaik, presiden yang takut akan Tuhan dan untuk memajukan Indonesia. Terima kasih, berkati kami anak-anak Tuhan, gereja-gereja yang ada, para hamba-hamba Tuhan, Tuhan berkati sehingga kami bisa melayani Tuhan dengan baik. Situasi kondisi yang ada, Tuhan lingkupi kami, lindungi kami semua sehingga kami bisa menjalankan pelayanan misi visi pemberitaan firman Tuhan. Injil ini Tuhan akan terus berada di dalam seluruh negara kami di Indonesia, bahkan dunia pun akan terus menyebar, yang mana firman Tuhan dan keselamatan akan terus kami beritakan di dalam kehidupan kami sekarang. Tuhan, terima kasih, hamba sudah selesai. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang akan meneruskan, dan Roh Kudus yang akan mengalir untuk membuat pengertian kepada kami semua dan Bapak Ibu Saudara dan adik-adik yang terkasih, sehingga kita semua mengalami suatu spektakuler dalam kehidupan kita di dalam 2024. Dan kami percaya suatu waktu kita akan berjumpa. Dukung terus dengan LOB juga Tuhan, sehingga kami semua tim yang ada bisa melayani dengan baik dan bisa kami tetap dengan misi visi pemberitaan ini Tuhan. Terima kasih, berkati. Kami percaya Tuhan, kami semua diberkati dengan anugerah-Mu. Marilah Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tanganmu, diberkatilah engkau, rumah tanggamu, pekerjaanmu, pendidikanmu. Diberkatilah segala hubungan keluargamu, rumah tanggamu, suami istri, hubungan bersama dengan anak, hubungan bersama dengan saudara-saudara yang ada. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus, dengan berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang akan senantiasa mengikuti, menyertai, melingkupi kehidupan kita dari dulu, sekarang dan selama-lamanya sampai kedua kali Dia akan datang dan mengangkat kita sebagai saleh-salehnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan mengatakan haleluya. Amin. Sampai jumpa dalam pelayanan ibadah online berikutnya. Terima kasih.